Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu. Semoga selalu dilindungi, selalu diberikan kemewahan hati, kemewahan pikiran, kedamaian hati, kedamaian pikiran untuk semua makhluk yang ada di dunia ini ya, bos. Kita mau membahas lagi tentang kedamaian aja ya, bos ya. Kedamaian kalau menurut saya adalah pintu gerbang untuk mencapai kewusulan, untuk mencapai pertemuan yang terindah bersama Allah ketika masih hidup. Saya sekalian tak pengen nulis juga, bos. Ada tulisan juga. Ini ya, bos, ketika kita memang sudah ditakdirkan, udah mulai dibimbing sama Allah, nanti pasti akan timbul kehendak hati itu mencari sesuatu hal yang nafsu itu ingin membuktikan, membuktikan sampai sebatas maksimal, sampai sebatas mana kekuatan makhluk, kekuatan nafsu itu bisa mencapainya. Makanya nanti di situ kapan-kapan harus kita bahas mana nafsu, mana bukan nafsu. Itu kita bahasnya itu, saya sendiri juga belum bisa menjabarkan secara perinci, dan itu memang keterbatasan manusia. Tapi setidaknya ada tanda, atau setidaknya ada deskripsi yang bisa kita jabarkan ya. Biar tidak lupa saya tulis juga. Tahu nafsu gitu aja, bos. Nanti biar sifat nubuah atau sifat basariyah kita yang bicara. Nah, kita kalau udah bicara sifat nubuah, sifat basariyah, itu kan sifat basariyah, sifat nafsu, sifat nubuah kalau nggak salah gitu ya, kalau bahasa Arab. Jadi saya mau bercerita aja tentang saya dulu, nanti biar Anda sendiri biar tahu, bisa menggambarkan dan mengaplikasikannya dengan diri Anda sendiri. Contoh gini aja, saya kan udah, terus terang saya sendiri udah pernah mempraktekkan istilahnya itu apa ya, ijazah atau pesugihan lah mungkin ya, pesugihan secara islami, enak ngomong gitu. Konteksnya yang saya tahu pesugihan gitu aja, karena sebenarnya juga bukan pesugihan, karena itu konteksnya nanti juga nafsu sebenarnya, ataupun praktek-praktek dari orang yang sudah sampai hatinya kepada Allah, itu saya praktekkan, tapi tetap belum bisa mendapatkan kedamaian atau pencapaian yang sejati, itu tidak sampai. Contohnya gini, ada orang, kita istilahnya apa ya, ada sesuatu hal yang punya metode itu adalah seperti magnet rezeki. Terus ada metode juga yang bilang, kalau beliau siapa lupa saya namanya, ada yang bilang, Anda sendiri pasti pernah mendengarnya, seperti kayak gini,
Kalau orang masih dongkol, kecewa, benci, amarah, itu nggak akan kaya. Itu saya praktekkan. Itu kan termasuk, saya menyebutnya pesugihan Islam aja. Enaknya ngomong pesugihan Islam, pengharapan, berharap rezeki. Paling persugihan apa? Persugihan hati, pesugihan nafsu. Aku hati bukan hati ya, nafsu, pesugihan nafsu untuk mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang kita tanpa dibimbing dan kita tanpa masuk ke circle-circle mereka. Yang saya bedah di sini bukan praktek atau metodenya, bukan, tapi nanti pintu gerbangnya apa, gitu aja. Jadi saya mempraktekkan seperti afiliasi, magnet rezeki, saya praktekkan. Tapi di situ sendiri nanti akan, kalau tidak dibuktikan ya nggak percaya, dibuktikan aja, coba seperti apa. Tenang ya tenang, mungkin tapi kurang sempurna. Oh gini ya, oh gini ya, masih pikiran kita, nafsu kita digondol sama nafsu kita, dibawa lari ke sana ke sini, seperti itu. Nggak bisa kita fokusnya langsung kepada Tuhan, nggak bisa, tetap kurang sempurna menurut saya gitu. Ada lagi yang masih masalah dongkol, masalah ini, masalah itu, katanya dongkol, amarah, dengki, terus masih rasa apa ya dongkol itu tadi lah. Itu akhirnya kan apa ya, tidak bisa menyempurnakan. Kita tetap tidak bisa sempurna untuk mencapai kedamaian itu atau mencapai tujuan itu, karena memang salah tujuan gitu loh. Makanya di situ pintu gerbangnya ya harus kefanaan. Kita harus tahu sifat mustahil bagi Allah itu apa. Itu adalah sifat kita, sifat makhluk. Adam hudus fana mukhalafatuhu lil hadisi, sampai 20 itu kita harus tahu, harus paham. Dikit nafi isbat, kita harus menghilangkan keakuan kita. Gerbangnya di situ. Tapi kalau kita tidak ada pembimbing, tidak dibaiat, ya tetap tidak bisa merasakan kesempurnaan itu. Intinya kuncinya baiat. Kita mengukuhkan keimanan kita, sejatinya yang kita sembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Yang dikatakan sempurna apa? Selama ini kita memang tidak merasa kalau kita itu syirik khafi, kalau tidak merasa kalau kita itu menyembah selain Allah, atau bahasa Indonesianya itu tujuan utama kita bukan Allah, tujuan utama kita pekerjaan, tujuan utama kita suami, istri, anak, sekolah, pelajaran, uang. Itu tujuan utama, itu alat bukan tujuan. Makanya mungkin yang saya bekali juga, dulukan Allah. Mungkin salah satu pembelajarnya adalah dulukan Allah, baru subjeknya, subjek objek, baru objeknya. Jadi contoh, Gusti Allah menghendaki saya merokok. Kadang lucu, tapi itu proses pembelajaran, proses untuk mempercepat Anda untuk bisa cepat sampai kepada kesempurnaan itu, kedamaian itu. Terus mungkin Anda yang masih bingung apa itu thariqah, apa itu syariat, hakikat, makrifat, ya cari tahu mas. Sekarang dibuka lebar, media sosial semuanya sudah tahu, sudah apa ya, sudah berkibar. Jadi ya Anda sendiri yang bisa nanti
yang bisa menentukan, yang bisa langsung dibimbing sama Allah dengan cara Allah sendiri. Nah, sholah sabar ya bos ya, sabar. Semoga bisa tetap mendengarkan. Ini juga wujud kesabaran saya, harus bisa sabar. Kelihatan orang sabarnya sabar, asli sabar, enggak kelihatan. Walaupun cuma hanya kita yang bisa rasakan. Dan kalau bisa jangan sampai kita utarakan. Itu kalau kita utarakan nanti takutnya timbul riak, timbul takabur dan lain-lain. Cukup kita dan Allah yang tahu. Jadi saya tuh dari dulu intinya membuktikan saya jatuh, saya pasti bisa. Saya menafsu, saya makhluk. Dengan amalan ini, dengan pegangan ini, dengan metode ini, tanpa ada kepasrahan yang mutlak, kepasrahan mutlak, itu nanti ujung-ujungnya kalau bahasa sekarang, bahasa Arabnya mungkin istidrot ya. Istidrot, dia akan hilang lagi semuanya. Makanya kita harus paham sifat wajib bagi Allah yang 20, sifat wajib makhluk yang 20, sifat jaiznya Allah harus tahu. Dan kedamaian itu kalau ketika udah dibaiat dan udah kita masuk ke dalam circle itu, kita sih memang sering-sering menjalankan kholwat, menjalankan bertapa kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa kerennya yoga, kita senam yoga. Terus bukan berarti seram, bukan berarti mencari makhluk gendruwo, mencari makhluk astral, bukan. Kita butuh ketenangan, kita butuh sesuatu yang memang bisa berkonsentrasi, bisa memfanakkan diri, mengkosongkan pikiran. Intinya di situ. Kalau kita di tempat gelap, di tempat yang sepi, kita bisa mendengarkan suara dunia, suara semesta. Salah satu contoh kalau Anda pengen tahu ya di prakteknya Mas Tunjung Ngawi atau Madiun itu, beliau metodenya jelas, terus urut-urutannya jelas. Walaupun nanti Anda sendiri yang menyaring yang benar yang mana, padahal semuanya benar, tapi yang cocok enaknya bukan yang benar atau salah, bukan yang cocok buat Anda gitu ya, yang cocok buat Anda yang mana. Di situ makanya kita harus di tempat-tempat yang sepi, yang enggak harus juga, karena yang paling mudah di tempat sepi kita akan bisa langsung tahu kemesraan, tali keterikatan kita dengan Allah seperti apa. Yang paling susah itu di tempat keramaian. Anda kalau bisa, alhamdulillah, itu adalah karunia Allah. Tempat keramaian, di pasar, dimanapun Anda bisa menemukan kedamaian di situ, bisa terus ingat sama Allah dengan lewat masuknya keluarnya Allah, dikirsir. Kalau Gus Mulason dikursiril asror. Nanti lama-kelamaan kita tahu siapa sejatinya kita dan bisa mencapai kedamaian sempurna. Jadi dulukan Allah, baru objeknya. S subjek, OP ya, predikat. Nah, itu dulukan Allah dulu di depan. Itu suatu metode yang setiap hari kita lakukan, yang setiap hari kita laksanakan. Kan enaknya di situ. Anda kalau tahu tulisan saya ini yang bahas kemarin. Oh ya, Toriko Hakikat Dzikir Sir Dirukun Nafisbat Adam Hudus Fana. Harus mempercepat, membuktikan nafsu sampai
dia bisa nafsu sampai bisanya maksimal mentok sampai apa. Dulu kan hati ingat Allah, memegang uang praktek terus tunjuk memegang uang. Kalau Anda udah memegang uang, kalau Anda udah cukup, kalau orang sudah mencapai kedamaian sempurna, ya maaf, uang berharga tapi nggak ada harganya. Tujuannya bukan uang karena ini. Berarti uang itu nanti akan timbul sendiri, datang sendiri. Lewat apa? Kehendak hati, perintah Allah untuk melakukan pekerjaan. Ya kan dulu kan Allah dulu, bukan disuruh. Seumpama Anda pun disuruh makhluk, seumpama ya, disuruh orang tua Anda, itu ada perintah Allah. Perintah Allah dulu kan perintah Allah. Baru makhluknya, perintah Allah memerintahkan orang tua untuk melakukan ini itu. Terus orang lain mengajak Anda bekerja, berarti Allah menghendaki untuk Anda untuk orang itu mengajak kita bekerja. Gitu aja bos, itu salah satu pembelajaran yang pertama. Makanya kalau udah dapat uang bos, itu bukan tujuan Anda tukang parkir. Ketika Anda masih punya tanggung jawab uang, tanggung jawab finansial, tanggung jawab akad jual beli, buat apa Anda genggam? Sampai kapanpun nggak akan cukup untuk pasti ada ketakutan. Cukup nggak ya buat nanti? Cukup nggak ya kalau dibayar hutang? Nanti buat modal lagi cukup ya? Nggak ya? Banyak perhitungan di situ. Apalagi Anda pemodal besar, Anda pemodal atau pembisnis besar, pasti Anda genggam erat uang itu, karena sebenarnya bukan itu tujuannya. Lanjut part 2 ya, sudah 17 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.